sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati, lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah gak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Wah, dia pasti udah nyesel nih, gua sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Enggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu, oh gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah Allah lebih tahu ya, masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan. Nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh, bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. Dan itu bukti kalau Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Nah sekarang coba alam yajidka yatiman fa'awa ini kita lihat dalam kasus Nabi. Goalsnya sama, goalsnya supaya kita percaya sama ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu intinya ya. Nah dalam konteks sirah Rasulullah SAW, kalau kita mau memahami alam yajidka yatiman fa'awa dengan membaca sirah, itu keren banget. Allah tuh benar banget ngomong alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Allah lah yang memfa'awakan Nabi. Dengan cara apa? Pertama Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati kakeknya. Sehingga kakeknya menganggap Nabi sebagai cucu kesayangan di antara cucu-cucunya. Lalu Allah masukkan rasa cinta ke dalam hati ibundanya. Oh biasa Ustadz, banyak ibu yang gak sayang sama anaknya. Nah sekarang ibunya sayang banget sama anaknya. Aminah sayang banget kepada Muhammad SAW. Yang ketiga nih yang agak unik nih. Allah masukkan rasa cinta itu ke dalam hati ibu susunya. Halimah dari Bani Sa'di atau Sa'diyah namanya. Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya Halimah tuh mereka dari kabilah Sa'di itu, dari orang-orang pedalaman, biasanya suka ada musim kerjanya, suka ada kerja musiman. Nah kerja musiman itu apa? Nyusui anak-anak orang terpandang di kota Mekah. Sehingga beberapa cewek dari Bani Sa'di itu pada musim menyusui mereka datang, yang mereka udah bisa menyusui, mereka datang ke Mekah mencari anak-anak orang terhormat di Mekah untuk disusui. Tujuannya dua. Satu, mendapatkan bayaran dari profesi itu. Kedua, bisa mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga si perempuan ini dengan keluarga bayi tersebut yang ayahnya adalah kepala kaum. Itu tujuan menyusui pada masa itu. Dan kalau sudah diikat persaudaraannya jadi kayak koalisi gitu, jadi geng gitu kan. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarga ini, nanti yang akan ngebelain mereka itu adalah kabilah yang mereka sudah punya hubungan tadi tuh. Mu'akhad namanya, atau punya kayak perjanjian gitu. Nah,
Ketika perempuan-perempuan, cewek-cewek dari Bani Sa'di datang ke Mekah, di antara mereka ada Halimah, mereka kan nyebar tuh. Sesuai dengan rekomendasi dari temannya, yang kenal dari sebelumnya, punya link apa segala macam. Datang ke rumah-rumah orang-orang terpandang di Mekah, terus cewek-cewek itu pada satu persatu mendapatkan bayi untuk disusui. Ada yang dapat bayi dari anak orang kaya, ada yang dapat bayi dari anak pemuka kaum, ada yang dapat bayi dari seorang anak yang dermawan, apa dan segala macam, banyak lah, pokoknya banyak keuntungan. Kecuali Halimah. Ketika yang lain udah dapat bayi-bayi keren, kamu dapat siapa? Saya dapat anak kepala suku itu. Wah, beruntung sekali kamu. Berarti keluarga kamu sekarang punya ikatan dengan suku yang paling kuat. Kan keren ya. Pertama bangga, kedua nggak ada yang berani dengan keluarga ini karena dia punya link kepada kabilah yang kuat. Kayak gitu berlaku dulu tuh. Terus kayak apa istilahnya ya? Zimmah. Nah, saya baru ingat. Zimmah. Jadi punya jaminan dari keluarga itu. Jadi nggak ada yang berani. Terus kalau kamu dapat siapa? Saya dapat anaknya Fulan. Wah, anak orang kaya dong, dibayar gede dong. Alhamdulillah kalau bahasa sekarang, untung. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Nggak ada. Hah, kasihan banget sih kamu, gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah diantara ibu-ibu susu yang lain, seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah nggak peduli anak ini yatim atau nggak peduli dibayar apa nggak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nih gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang, kasihan anak kita nggak ada kabilahnya nggak kuat, kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar. Dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas, tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuma ibu rumah tangga, punya warung kecil di depan rumah, tapi nggak pernah untung soalnya dimakan sama anaknya semua tuh, semua dagangan. Jual apa? Mak, boleh ambil? Ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung mak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam yajidka yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae. Yang ini serak, ya ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please. Pas ngaji,
Jadi agak-agak kurang ikhlas juga namanya musabaqah anak-anak ya, kayak atlet gitu karena semangat ya semangat, jatuh dong jatuh, wah jatuh gitu. Jadi artinya kayak tadi lah tanding Pevi ya, Pevi Sanggu tadi teh nonton sama teman-teman. Begitu yang Jepang kan pas Sanggu yang street itu, yang pas Jepangnya main, yang keempat kan bagus semua tuh. Landingnya bagus, sempurna, skornya 8,7, tinggi-tinggi gitu. Pas yang kelima, oh ya Allah jatuh beneran. Wah akhirnya kita kayak bahagia gitu kan, lawannya jatuh gitu kan, berarti Sanggu bisa naik nih. Sanggu juga jatuh. Jadi kita doa, orang Jepang juga doa. Tapi sama-sama karena mungkin bukan masalah ibadah, ya Allah yang menentukan yang terbaik. Tapi ala kulihal, overall sih keren, pride. Barakallah buat Sanggu dan Pevi streaming. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke, balik lagi. Intermezzo. Teman-teman, jadi Allah memilihkan untuk seorang Muhammad kecil, ibu susuan terbaik, justru dengan cara apa? Gak punya modal, gak punya pengaruh, akhirnya dapatlah gak punya ayah, malah dapat ibu susuan terbaik. Kalau masih ada ayahnya, kalau ada modalnya, kalau punya pengaruh, pasti yang dapat itu ibu susuan yang ada maunya. Ini cara Allah teman-teman. Alam yajidka yatiman fa'awa. Selesaikah di situ? Belum. Selesai era susuan, bahkan Allah memilih untuk Nabi itu tempat beliau tumbuh dan belajar bahasa adalah tempat kabilah yang paling baik. Karena ada beberapa ibu susuan dari kabilah-kabilah yang banyak, Allah pilih untuk Rasulullah kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah ini apa? Yang ngomong bahasa Arabnya tuh paling lekoh. Yang ngomong bahasa Arabnya paling lekoh di antara orang Arab. Yang paling ningrat gitu kalau ngomong. Saya pernah jalan sekali ke New Zealand. Belum pernah ke London sih, jadi tahu Britishnya lewat New Zealand. Kalau ke Singapura kan beberapa kali lah ya. Bukan karena banyak duit, bukan. Karena transit. Ke Singapura beberapa kali lah ya. Dengar scene English kan beda banget ya. Dengar scene English tuh kayak nggak pakai aturan, nggak pakai grammar, nggak pakai apa, nggak ada lekoh-lekohnya, apa gitu santai ngomongnya. Tapi terus ada bahasa Inggrisnya American lah, orang Amerika yang slang kayak gitu-gitu. Begitu dengan anak-anak New Zealand kecil-kecil gitu, 4 tahun, 5 tahun ngomong bahasa British, itu lekoh banget, ningrat banget, jadi kayak nonton Harry Potter gitu. Dengerin aja mereka ngomong lekoh kayak gitu, kok bisa ya lidahnya gitu ya? Ngomongnya gimana sih? Itu anak Indonesia banget loh, wajahnya etnik banget, mukanya Indonesia banget, gak bisa ditipu. Tapi pas dia ngomong, itu udah kayak dengerin Harry Potter. Lekoh banget. Ngomongnya what-nya aja tuh gimana gitu. Ngomong no-nya aja kayak dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita jadi lucu ya, kalau mereka keren. Nah Rasulullah tinggal di sebuah kabilah yang ngomong Arabnya tuh paling British. Dalam analogi kita ya. Yang ngomong Arabnya bukan sin English, bukan sin Arabic, tapi Britishnya Arabic. Yang paling lekoh, yang paling ningrat, yang diksinya itu yang paling tinggi, sehingga Nabi tumbuh dengan bahasa yang seperti itu di Bani Sa'diyah. Ini skenario dari Allah. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau sekolah kayak gitu mahal. Sekolah Arabic yang British banget mahal tuh. Dan yang sanggup sekolah kayak gitu hanya orang-orang kaya. Rasulullah, Allah punya cara sendiri. Allah tuh luar biasa, luar biasa. Gak ada duit, gak masalah kata Allah. Nanti aku undang aja hambaku yang paling tulus, yang dia bisa ngajarin hambaku ini bahasa Arab yang paling British. Arab yang paling British, ini jangan di-cut ya, jadi salah paham. Arab British apa maksudnya Ustadz? Maksudnya elegan gitu. Maksudnya elegan, lekoh, ningrat, diksinya keren. Nah setelah Nabi lekoh bahasa Arabnya, era pendidikan bahasanya udah selesai. Kan yang paling bagus bahasa itu dari kecil ya. Karena anak kecil cepat menyerap bahasa, baru nanti dia kayak anak saya orang Aceh, istri orang Jawa, tinggal di Bandung. Tapi kalau ngomong bahasa di rumah dia yang paling nyunda. Karena teman-temannya anak-anak Bandung gitu. Jadi kalau dia ngomong Aisyah, Maryam tuh kalau ngomong sama saya malah kadang-kadang sering nanyanya ke Aisyah, Aisyah ini artinya apa sih? Aisyah ngajarin, kenapa? Karena dia tumbuhnya di Bandung. Kalau dia tumbuhnya di Aceh, dia bakalan bahasa Aceh. Kalau dia tumbuhnya di Surabaya, dia bakalan bahasa Surabaya. Nah masing-masing dikasih lingkungannya.
Nah, Rasul tumbuhnya di Bani Sa'di, bahasanya paling bagus. Udah selesai? Belum. Nanti ada era lagi, kedua setelah masanya Abdul Muthalib, Aminah, Halimah, nanti ada era kedua. Awalnya dinaungi atau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Ini era periode kedua. Dan ini juga luar biasa. Abu Thalib punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Kemana-mana pergi pasti yang dibonceng ponakannya. Muhammad ikut paman, ikut boncengan, memotoran gitu. Motornya keledai, onta, kuda. Memotoran aja keliling Mekah, ke Suriah dulu namanya Damaskus, kemudian ke Yaman. Yang dibawa memotoran sama Abu Thalib touring kemana-mana itu siapa? Ponakannya, bukan anaknya justru. Kenapa bisa kayak gitu? Allah masukkan cinta ke dalam hati Abu Thalib sehingga diantara semua keluarganya yang paling disayang justru bukan anaknya tapi ponakannya. Allah yang bikin kayak gitu. Sehingga karena sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah kecil, Muhammad kecil, akhirnya Abu Thalib tuh mikirin banget pendidikan Muhammad kecil. Mikirin banget. Gimana ya cara anak ini jadi seorang pemimpin? Anak-anak yang lain gak gitu-gitu amat. Tapi yang ini difikirin sama kayak seorang ayah mikirin nanti dia SD-nya di mana yang bagus ya? Browsing, banding-bandingin, komparasi yang satu dengan yang lain, harga, kurikulum segala macam kan ya? Nanti SMP-nya di mana ya? Nanti dia belajar ini di mana ya? Nanti dia belajar itu di mana ya? Sama kayak sekarang saya mikir anak saya nanti kalau yang dia laki-laki dia harus bisa satu. Buat saya pribadi ini subjektif banget ya. Karena saya mengkader dia rambutnya harus panjang, keriting, berarti dia surfing, skateboard. Karena model rambut udah dapet nih, kayak reggae banget lah ya. Surfing, skateboard harus bisa. Berarti di belakang rumah saya harus bikin mini rem, biar dia latihan sendiri gitu. Satu, dari sisi mainnya. Dari sisi intelektualnya, mulai sekarang karena istri memang sama-sama belajar di Mesir, diajarin bahasa Arab. Jadi kita kalau ngomong rahasia dengan istri di rumah udah ketahuan sama anak-anak, tahu. Walaupun mereka nggak bisa ngomong bahasa Arab tapi ngerti kalau kita ngomong bahasa Arab. Saya misalnya bilang mau sesekali makan mie instan gitu kan ya. Kan biar anak-anak nggak ikut-ikutan, saya ngomongnya rahasia sama istri pakai bahasa Arab. Saya pengen makan makarona gitu ya. Baba mau makan mie instan ya, gitu langsung ketahuan, nggak bisa rahasia-rahasiaan lagi atau mau keluar gitu, kita keluar berduaan yuk, tapi pakai bahasa Arab, gitulah pokoknya. Jadi kita keluar berduaan yuk, nggak usah bawa anak-anak, pasti ketahuan. Kita mau ditinggal kata mereka. Jadi karena udah dilatih di rumah dari sisi intelektualitasnya, bahasanya nggak harus lancar ngomong tapi ngerti secara listening. Terus Al-Qur'annya, pokoknya bagian saya mah main aja, bagian yang tadi pendidikan, apa segala macam, istri aja lah. Ngafal Quran, ngafal hadis, bahasa Arab, yaudah sama Umi aja deh. Sama Baba apa? Yuk kita jalan yuk kita main yuk. Bagian seru-seruan gitu. Supaya dia nanti, kalau saya cita-citanya, anak saya tuh, kalau laki-laki, tampilan reggae, tapi instalasi di dalamnya tuh, softwarenya Mekah. Jadi anak main tapi hafal Quran, pengennya mah, ya namanya juga orang tua kan ya. Nah Abu Thalib mikir banget buat Muhammad kecil. Gimana anak ini jadi seorang leader, gimana anak ini jadi seorang yang luar biasa, pemimpin umat, itu difikirin sama Abu Thalib. Kenapa kok bisa gitu-gitu amat? Allah titipin Muhammad kepada Abu Thalib. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah yang titipin. Kalau Allah titipin itu udah keren banget, udah pasti. Sehingga di sebelah Ka'bah itu teman-teman, sebelah Ka'bah itu ada sebuah spot, sebuah tempat kongres para ketua kabilah, pemimpin kabilah di Mekah, namanya Darun Nadwah, itu di sebelah Ka'bah. Kalau sekarang mungkin jadi kayak makam Ibrahim gitu kan, kalau yang pernah umroh, daerah-daerah situ. Jadi sebelah Ka'bah ada tempat orang-orang kepala suku Mekah itu sering bikin kongres. Bikin meeting, bikin apa, ngomongin tentang kota Mekah, ngomongin tentang perdagangan, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang perang dan seterusnya. Semuanya di situ, namanya Darun Nadwah. Nah biasanya setiap ketua kabilah kalau pergi ke Darun Nadwah itu, mereka bawa anak kesayangannya yang laki-laki sebagai kaderisasi. Jadi pendidikan pada masa itu tuh bukan sekolah formal, ikut ayahnya, itu pendidikan pada masa itu. Bukan sekolah formal tapi ikut
ayahnya. Sehingga biasanya anak laki-laki nggak akan jauh-jauh dari ayahnya, anak perempuan nggak jauh-jauh dari ibunya. Sehingga Nabi SAW ternyata selalu dipilih oleh Abu Thalib di antara anak-anaknya untuk ikut Abu Thalib ke Darun Nadwah. Yang lain milih anak laki-lakinya, Abu Thalib milih ponakannya. Coba, ngapain dipilih ikut dalam Darun Nadwah? Nanti di Darun Nadwah dia duduk di sebelah Abu Thalib. Duduk di sebelah Abu Thalib, dengerin gimana cara komunikasi dalam sebuah musyawarah, meeting, kongres, gimana cara meyakinkan orang kepada pendapat kita, gimana cara komunikasi yang santun, gimana cara debat yang baik, gimana cara ngatur pemerintahan, gimana tentang politik, gimana tentang jihad, gimana membangun koalisi, gimana, itu Muhammad semuanya dengerin di sebelah Abu Thalib. Kebenaran Abu Thalib yang paling bijak di antara ketua kabilah. Jadi dia kayak belajar langsung ke legend-legendnya gitu. Belajar langsung ke legend-legendnya. Di situ nanti ada Abu Jahal, walaupun belum musuhan ya. Abu Jahal masih dikenal Abu Al-Hakam. Jadi kalau ngeluarin kata-kata itu syair semua. Nabi jadi ngedengar, oh gitu ngomong yang diksinya bagus. Oh gini ngomongnya yang punya wawasan. Oh gini ngomongnya yang menyampaikan teori, analogi segala macam. Muhammad belajar kayak itu. Sehingga ketika Muhammad pulang ke rumah, anak-anaknya Abu Thalib mengupdate berita tentang politik Mekah lewat Rasulullah. Muhammad tadi ngomong apa di sana? Gitu coba. Padahal ayahnya sendiri kepala suku, tapi ayahnya memilih Muhammad kecil. Alam yajidka yatiman fa'awah. Allah itu udah sebaik-baik pembuat rencana lah pokoknya. Ini harusnya menjadikan kita makin belief, makin yakin sama Allah. Kalau diserahin urusan kita ke Allah itu emang dahsyat. Ketimbang kita bikin sendiri, kita nggak apa-apa merencanakan hidup sendiri, merencanakan masa depan sendiri, nggak apa-apa. Tapi tetap serahin ke Allah urusan apa? Urusan jalannya. Jangan sampai kita melenceng. Karena begitu kita melenceng dan menganggap melenceng itu lebih menguntungin kita, berarti Allah udah nggak terlibat dalam hidup kita. Dan kalau Allah udah nggak terlibat, mentok nanti ujung-ujungnya. Kalau kita ngikutin jalan Allah yang lurus, walaupun menurut logika ilmiah kayak nggak jelas gitu, ikutin aja. Karena emang jalan Allah itu unik. Sering banyak surprise gitu kan ya, sama kayak Rasulullah, kok gitu sih harus yatim dulu, kan nggak tahu nih alasannya, pas tahu, oh iya ya, ternyata dengan yatim justru dapat Halimah, kok gitu sih yatim, dengan yatim justru dapat Abu Thalib, dan seterusnya. Ini era Abu Thalib, ada 3, nanti ada era yang ketiga, Khadijah, inilah era paling romantis, paling manis dalam hidup Nabi, era Khadijah. Buat yang belum dapat Khadijah, baca ayat itu. Alam yajidka yatiman. Yatim dalam konteks kita, jomblo. Sendiri kan? Fa'awa, ya Allah, saya yatim. Kasih saya naungan. Siapa naungannya? Khadijah, ya Allah. Sampai pertemukan saya dengan sosok Khadijah dan Aisyah. Ini udah keren banget nih. Khadijah yang sangat luas kasih sayangnya, yang bijaksana, yang matang. Aisyah yang seru.